Ayam petelur bisa, ayam potong juga bisa. Tapi lebih bagus yang ayam potong. Soalnya kan ayam potong itu kohenya kan campur sama merang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Benih semua, jumpa lagi dengan saya Rijal Pamungkas di channel Benih Bertani TV, benih berkualitas pilihan petani. Pada kesempatan kali ini, saya sedang berada di Kecamatan Trimulyo, Kabupaten Bantul. Dan ini bisa dilihat oleh Sobat Benih semua, baru pertama kali ini ya, saya mengunjungi hamparan lahan cabai yang memang ini sangat luas sekali ya. Tetapi ini ternyata dimiliki oleh beberapa petani di sini yang ternyata kompak gitu ya, menanam dengan varietas cabai Absolut 69. Nah ini kira-kira seperti apa ya proses budidaya dan suka duka yang dialami oleh petani kita kali ini, karena memang beliau ini sudah terjun ya di dunia pertanian dari lulus SMK ya, sampai dengan sekarang sudah berumur 35 tahun. Dan ini beliau konsisten ya di dunia pertanian. Sebelumnya pernah menanam melon, karena satu dan lain hal beliau memilih untuk beralih ya ke komoditas cabai rawit ini yang mungkin dirasa lebih menguntungkan ya. Dengan tentunya ini cabai yang sekarang ditanam ini dengan varietas Absolut 69, produktivitasnya sangat tinggi dan ini bisa dibilang perawatannya cukup sederhana ya. Oke, langsung saja mungkin Sobat Benih semua penasaran, kita langsung saja masuk ke sesi wawancara berikut ini. Oke, baik Sobat Benih semua, sampailah kita di sesi wawancara. Dan Alhamdulillah saya sekarang berkesempatan ya untuk bertemu dengan petaninya langsung. Monggo Mas, boleh perkenalan nama dan juga alamatnya. Perkenalkan, nama saya Suhar. Saya dari Lendah Kulon Progo. Kecamatan apa ya Mas? Kecamatan Lendah. Lendah? Iya. Oh iya, berarti saya panggilnya Mas Suhar ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu Mas Suhar, di dunia pertanian ini mulai berkecimpung tuh dari usia berapa atau dari tahun berapa, Mas ingat nggak? Kalau saya dari habis lulus sekolah, lulus SMK. Lulus SMK? Sekitar tahun 2008. Wah, saya berarti masih kecil ya. 2008 ya? Ya. Sudah mulai terjun di dunia pertanian, dan itu apakah langsung menanam cabai atau apa dulu Mas? Pertama saya terjun ke pertanian, awalnya itu saya tanamnya melon. Oh melon? Ya, melon. Itu lama Mas dari melon itu? Ya cukup lama Mas, cukup lama. Berapa tahun kira-kira? Ya sekitar hampir 3-5 tahun lah. Sekitar 5 tahunan ya? Ya sekitar. Bertani melon, dan mungkin ada suka dukanya mungkin ya Mas ya? Ada Mas. Nah kira-kira yang dirasakan Mas kenapa beralih ke cabai, di melon emang kenapa Mas beralih? Kalau melon itu pertama awal nanam ya masih gampang ya Mas. Kalau akhir-akhir ini kan kalau nggak yang Anvi kan kadang susah hidupnya. Iya, iya, iya. Nah, terus saya pikir ya langsung saya beralih ke cabai aja. Cabai. Yang lebih simpel lah, Iya, iya, lebih iya. gampang. Dan biasanya kalau melon kan satu kali panen selesai ya Mas ya? Iya. Dan cabai bisa berkali-kali ya, walaupun harganya kadang bagus, kadang enggak gitu. Ya tergantung harga Mas. Tergantung harga juga ya Iya. keuntungannya Mas ya? Kalau harganya lumayan ya hasilnya juga lumayan. Iya, iya betul Mas. Nah, kalau boleh tahu Mas, awal-awal nanam cabai itu langsung cabai rawit atau gimana Mas? Saya pertama nanam langsung cabai rawit. Cabai rawit yang tipe merunduk. Tipe produk? Iya. Oh berarti sama ya dengan yang sekarang ini ya? Iya sama. Yang sekarang varietas apa Mas kalau boleh tahu? Yang sekarang ini saya tanam varietas Absolut 69. Oh iya, Absolut 69 ya? Ya. Dan memang satu tipe juga dengan yang sebelumnya ya Mas? Iya, iya, tipe merunduk. Nah itu berarti dari kalau 5 tahunan berarti 2013 ya Mas ya? Iya. Sudah beralih ke cabai. Nah itu kira-kira yang dirasakan Mas, kendala mungkin ataupun suka duka yang dirasakan ketika nanam cabai rawit yang dulu gimana Mas? Kalau yang dulu, kalau yang belum Anvi ya, itu pasti bulenya itu mesti ada. Selalu ya? Ya selalu. Tiap-tiap nanam ada aja yang bule ya? Ada. Dari kalau sudah mulai tumbuh tunas, biasanya langsung terserang bule. Oh, jadi sebelum muncul buah juga sudah ya Mas ya? Sudah. Jadi ketika sudah muncul tunas, bulai Muncul gitu ya? tunas langsung bulai. Oke. Dan itu tapi masih bisa menemukan cabainya Mas?
Ya masih bisa, tapi ya Kurang maksimal ya? nanti buahnya kurang maksimal. Oh iya. Kurang maksimal. Nah itu kalau untuk mungkin tingkat kerugian Mas yang dirasakan kalau tanaman cabainya belum tahan virus itu kira-kira bagaimana Mas yang dirasakan? Ya. Berapa persen atau mungkin Ya mungkin bisa hampir 50%. setengahnya berarti ya? Setengahnya. Yang dirasakan mungkin panennya maksimal hanya Iya. setengahnya ya Mas ya? Iya. Soalnya kan kalau daun sudah mulai kuning, nanti produksi buahnya juga kurang. Iya ya betul sih Mas ya. Karena memang ya asupan nutrisinya mungkin ya dari proses fotosintesis tadi ya Mas ya? Iya. Dari daunnya ya Mas ya? Iya, kurang maksimal. Oke. Dan sekarang Mas, kira-kira yang untuk yang sekarang kan sudah tahan virus ya Mas ya? Iya, tahan Absolute virus. 69. Nah ini kira-kira menurut Mas Suhar kira-kira perbedaan yang dirasakan seperti apa Mas untuk cabai yang sekarang? Kalau menurut saya ya, Dari awal pertumbuhannya mungkin? dari awal pertumbuhan, kalau yang tahan virus, yang ini Absolute 69, kalau menurut saya dari awal pertumbuhan lancar Mas. Lancar ya? Lancar. Berarti sama sekali tidak ada tanda-tanda akan ada kerusakan gitu? Enggak ada Mas. Ini juga yang penyakit bule juga termasuk nggak ada. Termasuk lancar. Hijau lah ya. Hijau. Nah, Sobat Benih semua bisa melihat ya karena emang ketika di kamera drone juga ini hampir sepenuhnya hijau gitu ya. Iya. Mungkin ada kuning itu ya karena warna ini buah. Jadi kelihatan kuning dari buahnya banyak gitu ya. Jadi bukan dari daunnya. Dan untuk mungkin dari perawatannya juga bagaimana Mas? Perawatannya mudah Mas. Mudah? Dari awal sampai berbuah cukup mudah. Oke. Kalau boleh tahu Mas, untuk lahan Mas Suhar sendiri, ini kan media tanahnya kan juga mungkin perlu pencampuran gitu ya Mas ya? Itu yang dilakukan oleh Mas Suhar ketika awal tanam dicampur dengan apa saja Mas untuk medianya? Kalau yang bagus ya, kalau yang lebih bagus itu dari awal pengolahan tanah, Ya. nanti taburin kapur dolomit, Oke. itu bisa. Sama kalau lebih bagus lagi sama kohe ayam. Kohe ayam. Ya, kohe ayam. Nanti Spesifiknya ayam apa Mas? Yang dicampur. Ayam petelur bisa, ayam potong juga bisa. Oke, jadi memang Tapi lebih bagus yang ayam potong. potong. Soalnya kan ayam potong itu kohenya kan campur sama merang, sama Oh iya. merang padi. Padi ya? Ya, Iya. itu nanti bisa lebih bagus. Iya. Ya untuk ini juga ya penggemburan tanahnya Iya. juga ya bagus ya Mas Iya. ya. Karena memang dari ya kotoran ayam tentunya itu yang sudah terfermentasi juga ya Mas ya. Iya. Ya, yang sudah matang ya Mas ya. Iya. Dengan dolomit juga tadi ya Mas ya. Iya. Alasannya kenapa Mas? Atau memang lahan di sini agak asam gitu atau ini cenderung bekas sawah ini ya? Ini bukan sawah Mas. Bukan sawah. Bukan. Ini lahan ternak. Oh ya, biasanya mungkin kayak rumput odot ternak. gitu ya. Ya, rumput Ya. odot. Jadi memang kondisi media tanahnya ini agak asam juga mungkin ya Mas Ya, ya. mungkin. Jadi perlu dicampur juga dengan dolomit ya Mas ya. Nah untuk setelah penumbuhan vegetatif Mas, itu ada dilakukan pengocoran tidak Mas? Enggak Mas. Untuk cabai ini? Enggak. Sama sekali? Enggak. Berarti Kalau dari ini awal dari awal tanam itu proses pengocoran itu 3 kali. Cuma 3 kali? Dari umur 1 minggu, 1 minggu kocor awal, nanti terus umur sekitar 10 hari kocor kedua, nanti umur sekitar 20 harian kocor ketiga. sudah sampai situ aja? Sudah. Nanti kalau sudah muncul bakal buah, Iya. bunga, nanti bisa dikasih pupuk susulan. Oke, jadi bisa dibilang ini perawatannya sederhana ya Mas? ya? Sederhana. Dan hemat juga ya? Iya. Karena memang tadi dari awal ya sampai dengan mungkin pembuahan gitu hanya dilakukan 3 kali pengocoran ya Mas? Iya, 3 kali. Dan nanti baru dilakukan pemupukan susulan? Iya. Itu dengan apa Mas pemupukan susulannya? Kalau saya kemarin pakai yang pertama itu pakai NPK 16, saya campur dengan Mutiara Grower, Oke. terus saya kasih pupuk KCL. Oke. Jadi dicampur jadi satu. Memang itu yang diperlukan untuk pembuahan ya Mas ya? Iya, Ya sangat baik ya ketika ya memang tanaman cabai juga ada persiapan ya ketika nanti muncul bunga dan pembesaran buahnya itu memerlukan pupuk tadi ya Pak ya? iya, iya. Nah untuk kualitas buahnya Mas kira-kira yang dihasilkan dari cabai varietas Absolute 69 bagaimana Mas? Kalau saya sangat puas ya Mas. Termasuk buahnya sangat besar, Iya. terus sangat lebat ya Mas. Sampai pucuknya juga sudah mulai tumbuh buah, Iya. muncul buah. Dan saya juga tadi melihat-lihat gitu ya Mas ya. Dari jarak percabangannya tuh pendek-pendek ya Mas ya? Iya, Jadi setiap ini tuh muncul buah ya Sobat iya. Benih semua. Kadang muncul buah aja
sampai 2. Iya, dalam satu ini pecahan cabang ya Mas ya? Iya. Ada Kadang, 2 ya? Iya, 2. Oke. Ini bisa dibilang produktivitasnya sangat tinggi ya Mas ya? Iya Mas. Untuk cabai Absolut 69 ini. Kalau untuk bentuk buahnya, ini di pengepul bagaimana Mas? Sangat disukai ya Mas. Masuknya nota apa ini Mas? Maksudnya ini bentuk buahnya kan ini keras. Ya. Jadi awet Mas. Lebih tahan lama ya? Lebih tahan lama. Simpan ya? Untuk notanya ini masuknya nota apa Mas? RM atau? RM. RM ya? Ya. Masih masuk RM ya? Masuk RM. Ya karena memang tadi lebih runcing-runcing ya Mas ya? Ya, runcing. Ya itu memang salah satu ciri khas juga Runcing, dari panjang, ya masih masuk RM. salah satu ciri khas ya dari keunggulan Absolut 69 dari bentuknya yang panjang-panjang kemudian runcing dan tadi keras juga ya Mas ya? Iya, lumayan keras. Ya, itu lebih tahan simpan ya? Lebih tahan lama. Ya lebih tahan lama. Maka dari itu ya para pengepul juga berminat gitu ya untuk ya mungkin ini bisa dibilang hasilnya ya lebih tahan gitu di pasaran gitu. Dan warnanya juga ini lebih mencolok ya Mas ya? Iya Mas. Warnanya menarik lah Mas. Merahnya merah menyala gitu ya sobat ini semua. Oke, Mas Suhar, mungkin dari keseluruhan proses budidaya yang dirasakan gitu ya. Sebelumnya ini sudah petikan ke berapa Mas? Kalau saya petikan kalau nggak ke 6 ke 7 Mas. Oh sudah masuk ke 7 ya? Ke 7. Yang ke 6 kemarin berapa Mas Yang totalnya? ke 6 kemarin Hasil itu punya. tanaman 2.600-an. Itu yang ke 6 kemarin dapat 120 kilo. Wah, 120 kilo. petikan ke 6 ya? 6 kalau nggak salah. Ya, jadi dari total populasinya 2.600 yang didapatkan 100 berapa Mas? 120 kilo. 120 kilo. Oke. Dan yang ketujuh sudah dihitung juga atau Belum. Belum. Tapi biasanya ada peningkatan ya Mas ya? Biasanya ada. Dari yang 5 sebenarnya berapa Mas? Petikan ke 5. Yang kelima itu kemarin saya dapat 100 kilo. Ada 1 kintal ya? Ada. Oke, jadi peningkatannya ya cukup signifikan ya. 20 kilo ya. Dari petikan ke-5 ke petikan ke-6 ada peningkatan. Nah, itu saya petik 4 kali sehari. Oke, jadi setiap 4 hari ada petikan gitu ya? Ada. Oke, bisa dibilang ya tadi ya dari segi produktivitasnya cukup tinggi. Kemudian ini rentan petikannya juga cocok gitu ya Mas ya ketika untuk penjualan di pemasok biasanya mintanya mungkin lebih cepat gitu ya. Iya. Nggak harus nunggu 1 minggu tapi 4 harus. hari sudah bisa dipetik ya Mas ya. Oke, baik Mas Suhar. Sebelum mengakhiri sesi wawancara Mas, kira-kira dari perbincangan kita ini ataupun dari keseluruhan proses budidaya yang dirasakan oleh Mas Suhar dengan penanaman cabai Absolut 69 ini kira-kira ada tidak pesan ataupun kesan yang ingin disampaikan kepada sobat benih semua? Untuk sobat tani semua, mari kita tanam cabai Absolut 69. Hasilnya sangat memuaskan. Oke. Buah lebat. Ini yang langsung dirasakan ya Mas ya? Ya. Walaupun ini baru pertama kali mencoba ya Mas ya? Saya baru pertama kali Mas tanam cabai rawit Absolut. Oke. Baru pertama kali. Dan hasilnya juga lumayan. Ya. Kesannya sudah memuaskan ya Mas ya? Dari Mas Suhar sendiri sudah membuktikannya. Ada lagi Mas? Cukup Mas. Cukup. Ya, itu memang penyampaian langsung ya dari petaninya yang memang merasakan gitu ya keunggulan dari cabai varietas Absolut 69. Oke, terima kasih kepada sobat benih semua yang sudah menyimak konten ini dari awal sampai akhir. Semoga ini bisa menginspirasi ya para sobat benih semua, terutama para petani milenial ya, karena ini Mas Suhar juga masih milenial ya. Umur berapa Mas sekarang Mas? Sekarang umur 30-an. 30-an, nggak disebut spesifik ya. 30-an ya, karena memang masih termasuk petani muda juga. Ini semoga bisa menginspirasi para petani muda di sana yang mungkin sama-sama gitu ya, petani cabai yang punya ya keluh kesah suka duka gitu ya. Ini semoga bisa menjadi motivasi gitu ya untuk kedepannya. Oke, saya Rijal Pamungkas ya dan Mas Suhar pamit undur diri. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan atau kesalahan. Jangan lupa tinggalkan like dan komen ya. Barangkali ada yang ingin di-sharingkan atau pertanyaan lainnya yang bisa dibahas di konten selanjutnya. Dan jangan lupa juga subscribe channel Benih Bertani TV, Benih Berkualitas Pilihan Petani. Saya Rijal Pamungkas dan Mas Suhar pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.